Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tema firman Tuhan, perkara kecil adalah tangga menuju perkara yang besar. Tema hari ini, perkara yang kecil adalah tangga menuju kepada perkara yang besar. Saudaraku, Tuhan melatih kami menjadi hamba Tuhan yang melayani dari kecil, melayani dari nol sampai sekarang. Saudaraku, sudah ada 7 pelayanan yang kami layani. Tuhan didik kami melayani dari tidak ada jemaat, dengan susah payah, dengan perjuangan sampai sekarang pelayanan Pondok Daud yang ada di Jayapura sudah ada 7 pelayanan. Saudaraku, kami punya satu kesaksian di mana kami ada seorang ibu yang tempat tinggalnya cukup jauh dari tempat kami. Itu sekitar 45 km dari tempat rumah kami ke rumah ibu itu, namanya Ibu Noke. Suaminya masih beragama seberang, beragama Muslim. Cuma ibu ini yang beribadah lah. Jadi dari sana dia datang dari rumahnya dia datang beribadah di gereja kami. Kami berpikir, Tuhan, jauh sekali ini ibu datang. Mereka cuma pakai motor, jauh sekali. Kalau hujan harus kehujanan di tengah jalan. Jadi saudaraku, kami berusaha untuk terus tekun melayani ibu ini. Walaupun hanya 1 jiwa, cuma ibu ini sendiri kami datang, saudaraku. Kami datang mengunjungi dia, kami datang mendoakan dia. Jarak yang sangat jauh, tetapi kami mau belajar setia dalam perkara kecil. 1 domba, saudaraku, itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Jadi kami layani ibu ini, kami datangi, kami kunjungi. Waktu itu saudaraku, kami masih punya motor, belum ada mobil. Jadi kami pakai motor kami layani ibu ini. Saya Bapak Gembala yang bawa mobil, bawa motor. Saya yang bonceng di belakang. Baru ada anak kami 2 yang ada di depan. Jadi kami berempat dengan anak. Waktu itu anak kami memang masih kecil, masih 2 tahun, dan yang satu masih 4 tahun. Karena anak kami bertangga-tangga atau berderet-deretan, saudaraku. Jaraknya tidak jauh. Jadi saudaraku, kami harus bawa anak kami, tidak bisa ditinggalkan di siapa-siapa. Tidak ada pengerja, tidak ada babysitter. Jadi kami harus bawa dengan motor kunjungi ibu itu. Tetapi kami belajar taat, kami belajar setia. Waktu itu pelayanan kami baru 1, saudaraku. Kami belajar mengasihi pekerjaan Tuhan. Kami belajar mengasihi domba-domba yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kami. Karena saudaraku, 1 domba yang diselamatkan, dia bertobat, dia mengenal Tuhan, sangat berarti di hadapan Tuhan. Amin. Itu adalah tanggung jawab seorang gembala. Jadi kami datangi, layani sambil doakan suaminya yang beragama seberang. Kami layani dengan tekun, dengan intens. Ibu ini, saudaraku, kami kuatkan dia, kami kunjungi, kami layani. Saudaraku, kalau mau dipikir jarak yang harus kami tempuh itu cukup jauh. Kami harus berjuang, saudaraku, di motor kami sempit-sempit, saudaraku, dengan anak-anak kami. Tetapi saudaraku, Tuhan melihat hati. Kalau kita mau setia dalam perkara kecil, itu adalah tangga menuju ke kepercayaan Tuhan yang besar. Mari kita lihat Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Setia dalam perkara kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku, ternyata orang-orang yang setia dalam hal yang kecil, dia pasti setia dalam perkara besar. Tetapi kalau dia tidak setia dalam perkara kecil, pasti dalam perkara besar dia tidak setia. Saudaraku, kami belajar menjadi hamba, tidak mau menjadi tuan. Ketika pembangunan gereja kami sementara berlangsung, saudaraku, sementara bangun dia punya cakar ayam, saudaraku, bangun besi-besi. Saya, saudaraku, dan suami saya, kami tidak punya latar belakang tahu ilmu tentang bertukang, ilmu tentang bangunan.
Tetapi kami belajar memperhatikan tukang yang bekerja. Oh, begini dia bekerja. Saudaraku, kami terlibat dalam, orang bilang mengikat-ikat besi. Bahasa Manado bilang cako besi. Jadi kami ikat besi, saudaraku. Waktu mau dibangun tiang, waktu bangun ring balok, saya, saudaraku, yang tidak punya latar belakang cako besi, kami belajar. Kami mau setia dalam perkara kecil. Apa yang kami bisa buat untuk pekerjaan Tuhan, tenaga kami yang harus kami berikan untuk Tuhan, kami tidak mau sayang-sayang. Kami bangun pagi-pagi, tukang belum tiba di lokasi gereja, kami sudah ada. Jadi jam 8 tukang bekerja, sebelum jam 8 masih setengah 7 kami sudah mulai cako-cako besi, ikat besi. Supaya apa? Supaya pekerjaan pembangunan cepat. Supaya kami bisa, apa saudaraku, meminimalisir pengeluaran bayar tukang. Jadi tenaga kami belajar korbankan untuk Tuhan. Saudaraku, dan apa yang terjadi? Kami belajar melayani satu ibu yang jauh, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, pembangunan. Kami tidak mau sayang-sayang tenaga kami. Waktu itu gereja kami baru 1. Dan Tuhan melihat hamba Tuhan yang benar-benar setia dalam hal yang kecil, dalam hal yang sederhana. Saudaraku, hari ini tahun 2024, bulan November hari ini, saudaraku, pelayanan yang kami layani itu sudah ada 7. Walaupun itu belum gereja yang besar, kami terbiasa dalam yang namanya itu merintis. Tidak menunggu gereja utama atau gereja sentral kami sudah besar. Kami belum jemaat yang ratusan, masih bisa dihitung, saudaraku. Belum jemaat yang banyak, tetapi kami punya semangat untuk merintis pekerjaan Tuhan yang baru. Dan boleh terbuka itu semua karena kepercayaan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Orang yang mau taat dalam perkara yang kecil, apapun tugasmu di kantor, setialah. Saya percaya engkau akan dipromosikan Tuhan. Asal engkau setia dalam perkara kecil itu, saudaraku. Apapun pekerjaanmu, pendapatanmu yang belum banyak, setialah dalam perkara itu. Maka Tuhan akan menilai, dan Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi naik dan bukan turun. Saudaraku, kami mau belajar setia dalam hal-hal yang kecil. Kami tidak mau tunggu, oh nanti kalau gereja sudah besar baru kami sungguh-sungguh melayani. Tidak, saudaraku, kami memulai dari yang tidak ada apa-apanya. Memulai yang namanya dari yang memang nol, saudaraku. Tetapi kami punya satu pengharapan, Tuhan, kami percaya Tuhan yang utus kami datang di Papua, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup kami. Saudaraku, kami pernah mengalami, saudaraku, yang namanya tidak ada lagi beras di dalam tempat untuk kami simpan beras. Tidak ada lagi. Kami harus berdoa, Tuhan, kirimlah Tuhan burung gagak yang dapat memberkati kebutuhan kami. Saudaraku, tiba-tiba, saudaraku, Tuhan gerakkan seorang ibu, dia memberkati pelayanan kami. Dan apa yang terjadi, saudaraku, yang dia bawa pada tahun 2006 waktu kami mulai melayani, dia bawa di pastori di tempat kami tinggal waktu itu, tempat yang masih kontrak. Belum ada tanah, belum ada bangunan, masih kontrak untuk kami berpakai beribadah. Dia bawakan kami, saudaraku, 1 dos super mie. 1 dos super mie, saudaraku, atau mie instan. Jadi, saudaraku, 1 dos itu saudara bisa bayangkan. Setiap hari kami makan super mie, saudaraku. Setiap hari itu yang menjadi menu makan kami. Masak nasi, saudaraku, dan super mie. Itu kami harus jalani waktu kami merintis pelayanan, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, sampai hari ini kami sehat. Kami kuat, saudaraku. Orang bilang, jangan terlalu banyak makan super mie, nanti dapat ginjal, nanti kamu dapat ini. Memang seperti itu, saudaraku. Tidak baik, saudaraku, mungkin menurut dokter atau penelitian ilmu kedokteran. Tetapi kami sebagai hamba Tuhan belajar bersyukur dari berkat yang apa adanya, saudaraku. Dari 1 dos super mie itu kami sudah sangat bersyukur. Kami tidak perlu membeli. Tuhan sudah kirim seorang ibu untuk datang bawa kepada kami.
Waktu itu saya masih hamil besar, saudaraku. Hamil di anak kami yang pertama, anak kami Salomo. Tetapi kami melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kami. Sampai hari ini Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati pelayanan kami. Karena sudah mulai setia dalam perkara kecil. Saudaraku, tidak akan naik hidup kita kalau kita tidak memulai dari perkara kecil. Amin. Tuhan tidak akan percayakan engkau kalau engkau tidak mulai dari perkara yang kecil. Ketika Tuhan berikan engkau berkat, gaji yang kecil, sisipkanlah milik Tuhan, jangan kau ambil. Sisipkanlah itu perpuluhan, berikan untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun mungkin ada hamba Tuhan yang salah mempergunakan itu, tetapi saudaraku, namanya itu perintah. Lakukan itu bukan karena hamba Tuhannya, tetapi kamu belajar karena kamu mengasihi Tuhan. Karena itu firman Tuhan, lakukan. Firman berkata di ayat yang selanjutnya, ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon itu berbicara ialah uang. Setia dalam perkara kecil. Saudaraku, suami saya atau Bapak Gembala, sebelum menjadi pendeta, sebelum sekolah Alkitab, dulunya sempat tinggal di Jakarta. Dan di sana saudaraku sempat tinggal di pastori bersama dengan gembala yang satu kampung dengan Bapak Gembala. Dan waktu itu Bapak Gembala atau suami saya itu bekerja sebelum dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Bekerja, saudaraku, Tuhan izinkan bekerja di satu tempat, di satu perusahaan. Dan apa yang terjadi? Suami saya, Pak Gembala, dia berkata, gaji yang pertama, buah sulung dari hasil bekerja baru merantau, saudaraku, di Jakarta, dari kampung merantau di Jakarta dan bekerja. Dan suami saya berkata, gaji yang pertama saya harus persembahkan untuk Tuhan. Tidak ada satu perak pun, satu sen pun, 1.000 rupiah pun yang diambil untuk kepentingan pribadi. Muliakan Tuhan dengan hasil buah sulungmu, saudaraku. Dan itu sudah dipraktekkan oleh suami saya, oleh Bapak Gembala ketika baru bekerja, belum jadi hamba Tuhan. Waktu masih, saudaraku, tinggal di pastor di Jakarta, saudaraku. Suami saya ketika terima gaji yang pertama, lakukan firman. Dan puji Tuhan, lewat menabur itu, saudaraku, waktu masih nyong, masih pemuda, sekarang kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, orang yang tidak mau setia dalam firman Tuhan, dalam perkara yang kecil dia sudah tidak mampu, bagaimana mau buah sulung? Buah sulung itu besar, saudaraku. Hasil pertama itu cukup besar. Saudara bisa bayangkan gaji pertama bekerja di perusahaan. Bagi suami saya, bagi Bapak Gembala, sangat besar. Apalagi pemuda merantau lagi, banyak kebutuhan yang harus dibeli, mau kebutuhan ini, kebutuhan itu. Orang tua di kampung pasti merindukan anaknya kirimkan uang. Tetapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, gaji yang pertama rela dengan tulus hati untuk berikan kepada Tuhan, maka penyediaan Tuhan terjadi atas hidup kami. Saudara, belajar mengasihi Tuhan. Jangan banyak protes-protes firman yang sudah tertulis dalam Alkitab. Jangan, saudaraku, karena kita dasarnya tidak mengasihi Tuhan, jadi kita pakai argumen-argumen otak kita. Oh iya, ini kan perjanjian lama punya, ini kan Taurat punya, bukan perjanjian baru. Saudaraku, Tuhan berkata kalau kita mengurangi firman Tuhan, Tuhan tidak akan menerima kita masuk dalam kerajaan surga. Jangan kurangi firman Tuhan. Yang Tuhan sudah katakan, saudaraku, lakukan. Saudara, uji. Saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat. Dia tidak akan terpengaruh dengan suara-suara negatif. Tetapi dia mengasihi Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Setialah dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan angkat hidupmu kepada perkara yang besar. Maka Tuhan akan angkat hidupmu kepada berkat yang besar. Tuhan Yesus memberkati.